Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Thomas Becker Fisti. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS kelompok PIBS, yaitu dengan anggota saya Tegar Surakisti, lalu ada Mutiara, terus ada Rifat, ada Evan Alfiansyah, dan juga ada Mada Kaila. Nah, di sini kami membuat project, yaitu membuat website pengajuan proposal Makra Prodi. Jadi mungkin langsung saja kita melakukan share screen ya di sini untuk melihat apa namanya tampilan aplikasi websitenya. Nah, ini adalah contoh tampilan aplikasinya ya. Di sini kita ada 5 menu ya, yaitu ada form pengajuan proposal, lalu persetujuan, kelola persetujuan, dan kelola header footer. Mungkin sebelum kita demokan ini, kita apa namanya lihat dulu source code-nya ya, yaitu apa aja sih yang berfungsi di sini. Yang pertama yang pasti dari ini persetujuan, pengajuan, sorry. Nah, di pengajuan ini si mahasiswa itu bisa melakukan apa namanya pengajuan proposal. Jadi di sini untuk logikanya itu apa namanya dia si mahasiswa ini bisa menginput seperti judulnya apa, terus habis itu nama mahasiswanya yang pasti, lalu deskripsi, tanggal pelaksanaan, upload, dan juga upload proposalnya di sini. Nah, ini bisa kita lihat source code-nya. Ini itu logikanya untuk menghapus data, dan di sini udah pasti kita harus require apa namanya config.php ya, yang mana config.php ini adalah untuk eh, penyambungan ke database-nya. Nah, balik lagi ke pengajuan. Nah, terus di sini ada logika untuk mengunduh file proposal. Lalu habis itu di sini ada untuk fetching data, untuk ambil data untuk ditampilkan di apa namanya halamannya. Lalu di sini juga ada proses pengajuan dan pembaruan datanya. Lalu di sini ada CRUD yang biasanya ada update data, terus tambah data juga. Sama ini juga setelah misalkan kita apa melakukan tambah data itu nanti akan langsung di redirect lagi, di refresh lah ke halaman yang sama seperti itu. Nah, seperti ini sisanya. Terus di sini juga kita ada input header dan juga input footer juga di bawah sini. Nah, di sini ada footernya ya. Nah, kalau ini untuk tabel-tabelnya itu. Nah, terus setelah itu ada persetujuan CRUD. Nah, persetujuan ini si approvernya ini sama, CRUD-nya juga sama, yang dimana di sini nanti si CR apa namanya eh, di persetujuan itu nanti akan mengambil data dari yang pengajuan yang dari mahasiswa itu. Terus di sini ada apa namanya prosesnya untuk aksinya milih misalkan apakah disetujui atau ditolak gitu. Terus ada update status juga, bisa update status untuk di tabel pengajuannya. Misalkan eh, dari yang tadinya masih kosong terus bisa jadi disetujui, atau misalkan tidak disetujui tapi ternyata dipikir panel disetujui, bisa juga seperti itu. Nah, setelah itu di sini juga sama aja ada fungsi untuk mengunduh file proposal yang di pengajuan, karena kan di apa namanya bridging juga di persetujuan ini, jadi si approver itu bisa lihat dulu untuk misalkan menentukan apakah layak untuk disetujui atau tidak seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat nih ada SQL untuk ambil data dari tabel pengajuannya. Jadi dari pengajuan tuh bakal masuk ke persetujuan, nanti akan disetujui oleh si approver ini. Dan sisanya sama juga ya, ada header footernya juga. Nah, setelah itu ada kelola pengajuan. Nah, kalau kelola pengajuan ini lebih di adminnya, jadi si admin ini bisa melakukan pengelolaan terhadap pengajuan itu. Contoh nih, misalkan yang apa namanya fungsi-fungsi yang nggak bisa diubah lagi oleh si mahasiswa, itu bisa diubah di sini oleh si admin di logika dari kelola pengajuan ini, seperti itu. Nah, sama di kelola persetujuan juga sama. Yang persetujuan ini untuk yang si approvernya itu, kalau approvernya ada apa hal-hal yang tidak bisa diubah, maka si admin di kelola persetujuan ini bisa apa namanya mengedit kelola persetujuannya. Nah, setelah itu ada namanya kelola header footer. Nah, di mana di sini di kelola header footer ini kita bisa melakukan
update data, edit data footer dari mulai logo, terus nama website, habis itu ada informasinya dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini bisa lihat ya ada proses CRUD-nya hampir sama. Nah, di sini kita nge-fetch data dari header sama footernya ya. Nah, di mana di sini kita juga ada apa namanya file tersendiri untuk header footernya supaya lebih gampang di setting gitu. Nah, terus kita kembali lagi ke ngelola header footer. Nah, di sini untuk kelola header footernya itu logonya itu kita nyimpennya langsung di database, kita pakai long blob. Jadi seperti itu. Nah, mungkin kita langsung saja kita demokan di aplikasinya. Ini dari pengajuan, misalkan ini adalah nama siswa. Kita misalkan tes saja, tes, deskripsinya tes. Lalu tanggal pelaksanaannya misalkan today. Terus upload proposalnya nih. Misalkan nih cetak proposal. Kita simpen. Nah, maka akan masuk di sini. Nah, ini statusnya pending. Karena nanti menuju persetujuan dari si approver ini. Nah, ini kita bisa edit juga kalau misalkan mau ngedit-ngedit. Misalkan S1 kita simpan. Oh ya, kita misalkan masukin lagi proposalnya. Nah, kita simpan. Nah, jadi ini tes 1 gitu. Terus ini juga kita bisa download ya. Tuh kita bisa download nama filenya ini tinggal kita save yaitu sama filenya file yang tadi juga. Nah, lalu di sini persetujuan. Nah, kan tadi kita udah si mahasiswa ini udah melakukan pengajuan. Nah, di sini si approver bisa nih untuk melakukan persetujuan apakah mau disetujui atau ditolak. Sama ini juga bisa diunduh juga sama seperti tadi. Nanti bisa kelihatan apa namanya eh, filenya itu. Nah, misalkan kalau kita tolak ya maka akan ditolak. Kalau disetujui, nah ini kita pilih misalkan siapa nih yang mau jadi approvernya. Contoh misalkan yang jadi approvernya pembina hima. Nah, terus misalkan kita setujui, nah udah maka kan di sini statusnya tuh disetujui. Dan yang approvernya itu adalah si pembina hima ini. Nah, sekarang si kelola pengajuan. Contoh tadi si siapa namanya eh, approver kan nggak bisa nih ubah apa pengajuan kan ini persetujuan lagi misalkan contoh udah ditolak tapi pas dicek lagi oh ternyata benar mau disetujuin lagi. Nah, maka nanti si siapa approver itu atau misalkan nih dari sisi mahasiswa nih bilang ke admin ini apa saya sudah apa namanya konfirmasi lagi ke approvernya ternyata bisa disetujui oke. Nah, maka ini bisa digantiin misalnya jadi misalnya yang tadinya ditolak terus ini jadi disetujui gitu yang tadi. Nih kita eh, coba ya, kita coba masukin data baru lagi misalkan contoh ininya. Oke, kita simpan proposal. Nah, ini masih pending ya. Terus di persetujuan, waduh ternyata ditolak. Nah, terus di sini ada catatan penolakannya. Misalnya catatan penolakannya kurang gitu. Si ini pembina hima. Nah, ditolak nih proposalnya ternyata. Nah, ini kan ditolak. Terus habis itu misalkan ini yang si mahasiswa udah ini yang apa minta ke admin. Ini udah gini-gini. Nah, maka si admin punya apa namanya akses untuk membuat jadinya disetujui statusnya. Nah, maka akan disetujui. Nah, kalau di eh, persetujuan itu sama, cuma ini bedanya untuk si approvernya. Jadi kalau misalkan dari approvernya yang ini yang emang minta gitu ke adminnya, kayak misalkan dia awalnya ini ragu-ragu ah ini mau ditolak apa disetujuin, ternyata ditolak dulu awalnya, misalkan ditolak, terus habis itu eh, diupdate kan terus habis itu misalkan dia ternyata wah ini ternyata bagus ya udah disetujuin nah maka akan diminta terus langsung di si admin ini bisa melakukan eh, penyetujuan dari persetujuan ini update nah, maka berhasil. Oke, setelahnya adalah kelola header footer. Nah, dari ini bisa kita lihat ya ini adalah untuk headernya ini footernya dan ini adalah apa namanya untuk edit header sama footernya di mana di sini kita tuh bisa mengedit info website, nama website, dan upload logo. Contoh, misalkan ini sepertinya kita coba lagi misalkan tes.
nama websitenya juga tes, lalu logonya misalkan kita ganti jadi logo PJ, kita simpan, maka akan berubah di header dan footernya juga gitu. Jadi seperti itu. Nah, mungkin tadi karena eh, saya tuh di sini di GitHub, saya tuh kebagian apa untuk mengerjakan yang pengajuan, pengajuan sama keluar persetujuan. Namun di sini saya itu dapatnya untuk ngepusinya itu keluar persetujuan, karena di keluar persetujuan itu fullnya saya. Kalau di pengajuan saya ada membantu sedikit-sedikit, namun tetap yang diutamanya adalah di keluar persetujuan. Nah, di sini bisa dilihat saya tuh dari awal juga menambahkan file jQuery-nya ke dalam. Lalu di sini juga saya menambahkan pola persetujuan.php dan juga untuk CSS-nya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin karena saya lebih banyak ada di bagian kelola persetujuan, jadi saya akan menjelaskan sequence diagram dari si kelola persetujuan ini. Nah, ini di sini si aktornya itu admin, karena yang bisa apa melakukan pengolahan persetujuan itu admin. Di mana nanti di sini si admin ini akses nih halaman kelola persetujuan. Terus nanti dari halaman web tuh memproses pengambilan data yang di data pola persetujuan itu dari si database ini. Lalu nanti dibalik lagi diproses di backend untuk di fetching. Lalu nanti akan ditampilkan di halaman web. Nanti halaman web akan menampilkannya kembali ke admin. Nah, terus di sini juga ada admin bisa melakukan kelola data yang dimana di sini langsung apa namanya fungsional di backendnya. Lalu nanti akan diproses di database. Setelah itu hasil kelola datanya ini akan diproses kembali ke backend, lalu akan hasilnya itu akan muncul di halaman web, dan juga eh, si halaman web ini akan menampilkan halaman yang sudah diperbarui dengan data baru kepada si admin. Nah, di sini sama, si admin juga bisa melakukan verifikasi pengajuan pada salah satu data persetujuan yang tadi tuh si admin tuh bisa apa yang mengubah-ubah itu, misalkan eh, setuju atau ditolak gitu, seperti itu, yang dimana nanti si backend ini juga akan memproses verifikasi data persetujuannya juga yang sama. Hasil verifikasinya akan diproses ke backend, lalu nanti si backendnya akan menampilkan di halaman web apakah hasilnya disetujui atau ditolak gitu perubahannya. Nah, setelah itu nanti si halaman webnya juga akan menampilkan hasilnya. Jadi misalkan hasil verifikasi datanya tadinya ditolak jadi disetujui, seperti itu, dan itu juga akan disambungkan ke mahasiswanya dan juga ke pengajunya. Jadi juga lihat hasil, bisa mereka bisa melihat apa namanya hasil perubahannya. Jadi seperti itu. Oke, sekian dari saya. Jika ada kekurangannya mohon maaf dan terima kasih.